Nggak hanya staf, karyawan, tapi artis-artis yang hadir di dalam program yang dihadiri oleh Bito juga akan melakukan tes COVID-19. Annyeonghaseyo 친구들, 유스라김입니다. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan? Dan buat yang punya problem, keep fighting, don't give up. Nah, for this time kita akan ngebahas tentang berita-berita terhangat seputar dunia perkepopan yang sangat sayang banget nih untuk kalian lewatkan. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan tentang update terbaru seputar dunia perkepopan, langsung aja subscribe, bunyi loncengnya, like and comment video ini, serta share juga ya video ini kepada teman-teman K-popers yang lain. Dan jangan lupa juga nih guys buat follow sosial media aku. Di Instagram itu ada @yusulkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, di Twitter itu ada @yusulkim2. Gamsahamnida 친구들. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas beritanya bersama-sama. Oke cingdel, untuk berita pertama kita akan mulai dulu dari berita yang mungkin agak ngebuat kesal ya guys, yaitu tentang akun Instagram Jennie yang dikabarkan telah terkena hack. Jennie Blackpink baru-baru ini telah mengungkapkan bahwa akun Instagram keduanya sempat terkena retas oleh seseorang. Lewat Instastory akun Instagram keduanya, Jennie menuliskan bahwa dirinya membutuhkan waktu hingga 2 bulan untuk mendapatkan kembali akun Instagramnya tersebut. Tak hanya itu, Jennie juga memberi peringatan kepada orang yang sudah meretas akunnya dan memohon untuk meninggalkan dirinya dan tidak mencoba untuk kembali masuk ke akunnya lagi. Nah, melihat berita tersebut, para penggemar tentu merasa geram ya, dan mereka pun mentrendingkan hashtag Respect Jennie hingga menjadi trending topik nih di Twitter. Kalau kalian sendiri melihat apa yang terjadi pada Jennie, langsung aja ya sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jujur aku juga sangat kesal banget melihat apa yang dilakukan oleh para hackers. Ya kita tahu ya mereka itu emang pintar, jago gitu ya. Tapi apakah harus seperti ini? Itu kalau aku jadi Jennie sendiri pasti juga takut gitu ya, karena di sana itu kan kayak privacy gitu loh. Dan di saat ada seseorang yang telah masuk ke dalam privacy kita, itu gimana rasanya sih? Pasti nggak enak banget ya. Ya aku harap dengan speak up-nya Jennie ke publik, hackers-hackers ini tidak lagi mencoba untuk masuk ke dalam ranah pribadi dari Jennie Blackpink sehingga Jennie mendapatkan privasinya kembali. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Ini itu adalah berita yang menyenangkan bagi para fans Nichi Gudul, yaitu tentang Twice yang baru-baru ini menampilkan lagu I Can't Stop Me di The Late Show with Stephen Colbert. Twice baru-baru ini hadir dalam episode terbaru program tengah malam di televisi Amerika Serikat, The Late Show with Stephen Colbert. Melalui segmen program yang bertajuk Play at Home, anggota Twice menyuguhkan penampilan mereka dengan lagu I Can't Stop Me. Penampilan tersebut disuguhkan langsung dari Korea Selatan dengan set panggung yang dipenuhi dengan cahaya lampu. Twice sendiri itu baru saja merilis lagu I Can't Stop Me dalam versi bahasa Inggris di berbagai platform musik. Dan baru-baru ini Twice juga dijadwalkan akan tampil dalam acara penghargaan Mama tahun 2020 yang akan diadakan pada 6 Desember 2020 mendatang. Wow, senang banget melihat Twice yang sekarang tampil di acara Amerika Serikat, program Amerika Serikat. Ini membuktikan bahwa Twice itu akan melebarkan sayap mereka di kancah internasional. Bahkan kemarin mereka juga udah ngerilis lagu I Can't Stop Me dalam versi bahasa Inggris. Ini udah jelas memberitahu kepada kita semua bahwa mereka memang akan melebarkan sayapnya di kancah internasional. Ya, kita harapkan semoga ini dapat menjadi awal yang baik untuk Twice ke depannya sehingga mereka dapat sukses nggak hanya di Korea tapi juga di kancah internasional. Pokoknya kalian sebagai para fans harus dukung apapun yang dilakukan oleh Twice selama itu baik, oke? Fighting Twice dan juga fighting Ones. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya. Ini masih ada sangkut paut dengan Twice, yaitu baru-baru ini Hyerim ex Wonder Girl mengungkapkan bahwa ia merasa minder setelah bertemu dengan Jihyo Twice sebagai trainee untuk pertama kalinya. Mantan anggota Wonder Girls Hyerim berbicara tentang hari pertamanya yang sulit sebagai trainee di JYP Entertainment. Pada episode 29 November dari KBS 2 TV on Dream School, Hyerim menawarkan saran dan kata-kata penyemangat kepada siswa sekolah menengah atas yang saat ini sedang mempersiapkan CSAT, ujian masuk perguruan tinggi tahunan Korea. Berbicara tentang pengalamannya sendiri sebagai trainee idol, Hyerim berbagi sejak masih muda dia itu suka menyanyi dan menari. Sepulang sekolah, dia akan menghabiskan lebih banyak waktu menyanyi dan menari di depan cermin daripada belajar. Dan dia bermimpi menjadi anggota dari sebuah girl group. Dia pun mendengar bahwa JYP mengadakan audisi di Hong Kong. Jadi dia pun memutuskan untuk mencoba mengikuti audisi tersebut. Dan dia harus meninggalkan teman dan keluarganya
dan pergi ke Korea sendiri. Tapi alasan dari Hyerim untuk melakukannya adalah karena dia ingin menjadi seorang penyanyi apapun yang terjadi. Namun Hyerim kemudian mengaku bahwa ketika dia melihat kembali waktunya sebagai seorang trainee, tidak semuanya bahagia dan menyenangkan. Dia masih ingat hari pertama sebagai seorang trainee, itu adalah pada hari Valentine pada 14 Februari 2007. Dia menangis pada hari pertama pelatihannya dan dia mengungkapkan bahwa ketika dia sebagai seorang siswa biasa di Hong Kong, dia pikir dia adalah penari tercantik dan terbaik. Tapi begitu dia tiba di ruang latihan dan pada hari pertamanya, semua orang jauh lebih baik darinya dan mereka semua sangat cantik. Dia kemudian menyebut Jihyo Twice secara khusus dan mengingat bahwa Jihyo Twice ada di sana pada saat itu. Matanya jauh lebih besar darinya. Dia pikir dia memiliki mata terbesar dari siapapun yang ia kenal, tetapi matanya bahkan lebih besar. Dia sangat cantik dan dia sangat berbakat. Jadi dia mulai merasa sangat tidak aman dan dia merasa seperti menjadi sangat kecil secara tiba-tiba. Harga dirinya benar-benar anjlok. Dia merasa seperti ikan di kolam kecil yang telah dipindahkan ke lautan yang luas. Namun kisah Hyerim memiliki akhir yang bahagia. Meskipun awalnya merasa putus asa, dia melakukan banyak kerja keras sebagai seorang trainee dan berhasil debut sebagai member dari Wonder Girls pada tahun 2010. Jujur ya, aku juga kalau jadi Hyerim pasti akan minder banget melihat Jihyo. Jihyo tuh meski kecil ya, dia itu benar-benar sangat berbakat banget. Dari umur yang kecil, umur 10 tahun ya kalau nggak salah, dia itu udah membuktikan bahwa dia ini adalah seorang penyanyi yang baik. Udah cantik, mata besar, punya suara yang bagus, masih kecil lagi. Siapa yang nggak minder gitu ya? Aku pun kalau dengar ceritanya Hyerim tadi juga minder banget gitu ya. Gimana rasanya kita kayak bersaing dengan anak yang masih kecil gitu ya. Oke, apapun itu, jujur aku adalah salah satu orang yang sangat mengagumi perjalanan dari seorang Jihyo Twice yang berjuang untuk menjadi seorang idol dan sukses seperti yang sekarang ini. Wah, ini juga dapat menjadi motivasi ya buat kalian semua. Oke, sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya. Ini adalah berita yang sangat buat kita juga sedih banget, yaitu tentang BITO Attention yang dinyatakan positif COVID-19. Menurut laporan eksklusif dari media Nielsen pada pagi hari Senin 30 November yang lalu, BITO menjadi selebriti Korea selanjutnya yang positif terjangkit virus COVID-19. Ia baru-baru ini menjalani tes COVID-19 dan mendapatkan hasil yang positif. Alhasil akan ada banyak program dan siaran televisi yang terdampak dari hasil tes tersebut. Attention diketahui belum lama ini tampil di Music Core MBC pada 28 November 2020 dan Inkigayo pada tanggal 29 November 2020. Setelah BITO dinyatakan positif COVID-19, seluruh staf dan artis yang hadir di dua program tersebut juga kemungkinan harus menjalani tes COVID-19 dan melakukan karantina secara mandiri. Dan tak lama setelah laporan tersebut, pihak agensi dari BITO Attention itu menyatakan pernyataan resmi mereka. Dan berikut adalah pernyataan dari TOP Media sebagai agensi dari BITO Attention. Let's kita perhatikan bersama-sama. Halo, ini TOP Media, artis kami, BITO Attention dinyatakan positif COVID-19 setelah menempuhkan jadwalnya pada 29 November. Ia diberitahu bahwa ia telah melakukan kontak dengan pasien COVID-19. Hasil tesnya keluar pada pagi hari 30 November yang lalu. Artis agensi kami, staf dan karyawan yang berpapasan atau melakukan kontak dengan BITO sedang melakukan tes COVID-19 dan kami akan mengambil tindakan karantina berdasarkan protokol pencegahan COVID-19. Semua aktivitas Attention yang telah dijadwalkan juga telah dibatalkan dan sekali lagi kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi artis kami dan melakukan pencegahan COVID-19. Kami dengan tulus meminta maaf kepada pihak program televisi dan anggota staf yang terlibat karena kegiatan siaran tetap dilakukan tanpa mengetahui bahwa ia telah melakukan kontak dengan pasien COVID-19. Kami sekali lagi meminta maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran. Terima kasih. Begitulah ungkapan dari pihak agensi. Dan seperti yang kita singgung tadi, dikarenakan BITO positif COVID-19 akan ada banyak yang akan melakukan tes COVID-19. Gak hanya staf, karyawan, tapi artis-artis yang hadir di dalam program yang dihadiri oleh BITO juga akan melakukan tes COVID-19. Artis yang dimaksud di sini mulai dari aespa, lalu ada NCT, B2B4U, Netty, Norazo, Stacy, Woods, dan UAH. Selain itu, MC-MC di acara Music Core dan juga Inkigayo juga dikabarkan akan menjalani tes. MC yang dimaksud adalah Kim Minjo Aijoan, lalu ada Naeun April, Minhyuk Mosaic, dan juga Jaehyun NCT. Itu akan melakukan tes. Dan baru-baru ini dikabarkan bahwa member dari Treasure dan juga Akdong Musician menjadi idol K-pop yang selanjutnya akan melakukan tes COVID-19.
Hal itu dikonfirmasi oleh pihak YG Entertainment yang mengatakan bahwa seluruh anggota Treasure dan Akmu juga akan menjalani tes COVID-19 dan saat ini mereka sedang menunggu hasilnya seperti apa. Dan selain itu, dampak yang ditimbulkan dari kabar tersebut adalah tentang SBS MTV yang dikabarkan membatalkan siaran The Show untuk minggu ini. Ya, kita harap semoga tidak ada selebriti atau idol yang terkena COVID-19 lagi. Kita harap hasilnya negatif ya. Dan kita harap buat B2 Attention itu dapat diberikan kesembuhan, dan kita harap juga semoga member-member Attention yang lain itu tidak terkena COVID-19. Semoga mereka selalu sehat, dan buat B2 Fighting, kamu pasti bisa sembuh dari virus tersebut. Get well soon pokoknya buat semuanya. Yang sekarang mungkin lagi khawatir, terus berdoa ya semoga ya tidak ada yang terkena dan tidak ada yang positif kembali. Lalu kita akan masuk ke berita yang selanjutnya, yaitu tentang Kai EXO yang baru-baru ini telah membicarakan tentang debut solonya. Pada tanggal 30 November, Kai mengadakan konferensi pers untuk album solo pertamanya, yaitu Kai. Album tersebut berisi 6 lagu, termasuk lagu utama Sesama anggota EXO, Baekhyun menjadi MC di acara tersebut. Merilis album solo pertama 8 tahun setelah debutnya, Kai berbagi bahwa dikarenakan ini pertama kalinya dia ingin menyapa penggemar dengan album solo. Dia merasa canggung, gugup, dan juga bersemangat. Dia tidak gugup sampai beberapa saat yang lalu, dan dia tidak punya pikiran apapun. Tapi setelah tiba di sini, di tempat itu, dia merasa senang dan sekaligus gugup juga. Dia melanjutkan bahwa dia telah memamerkan pertunjukan solo di konser dan pertunjukan EXO. Tetapi dia gugup dan bersemangat karena ini pertama kalinya secara resmi merilis album solo. Baekhyun yang meraih gelar Million Seller tahun ini, dia itu bangga dan dia ingin mendapatkan kekuatan dari apa yang didapatkan oleh Baekhyun. Nah, sebelum mengungkapkan video musiknya, Kai berbagi bahwa kemampuan spesialnya di EXO adalah teleportasi. Dia juga mencoba memasukkan teleportasi dalam album solonya. Dia menjelaskan bahwa mereka juga berusaha keras untuk menata gaya. Nah, setelah menonton musik video Kai, dia berkomentar bahwa hatinya sakit. Menonton video musik pertamanya membuat jantungnya sakit dan berdebar lebih kencang. Sekarang itu benar-benar terasa sangat nyata. Dia bertanya pada Baekhyun apakah Baekhyun juga merasakan seperti itu, dan Baekhyun menjawab bahwa saat pertama kali melihat miliknya, dia bertanya-tanya, kenapa aku begitu bengkak, dan hanya bisa melihat hal-hal seperti itu. Video musik dari Kai benar-benar mengungkapkan perasaan darinya sendiri. Kai menjelaskan bahwa judul albumnya berarti terbuka, dan itu mencerminkan keinginannya untuk membuka hati masyarakat umum. Untuk tujuannya, Kai mengungkapkan bahwa ia ingin menunjukkan pesonanya, suara dan juga tariannya, serta beragam sisi dirinya sebagai seorang artis dan manusia kepada masyarakat umum. Dia menjelaskan bahwa dia secara pribadi memilih semua lagu yang ada di album sambil memikirkan apa yang paling cocok dengan nada vokalnya dan penampilan apa yang bisa dia tunjukkan di atas panggung. Kai berbagi bahwa dia menyukai album EXO lebih dari siapapun, tapi dia berusaha keras untuk menampilkan lagu, tarian, dan gaya pakaian yang ia sukai melalui album solonya. Orang-orang di sekitarnya berbeda saat berpromosi dengan EXO, dia bersama dengan anggota yang tampak. Tetapi sekarang, dia memiliki penari. Jadi dia ingin tahu apakah orang-orang dapat lebih fokus padanya. Selanjutnya, Kai berbicara tentang menerima bantuan dari teman-teman artisnya. Kai mengungkapkan bahwa Taemin melakukan promosi sebagai solois terlebih dahulu. Jadi, dia memberinya banyak nasihat tentang bagaimana dia harus melakukan sesuatu dan apa yang harus lebih dia perhatikan sebagai seorang solois. Dia juga melanjutkan bahwa saat merekam, dia terus menanyakan pertanyaan kepada Baekhyun. Para anggota secara langsung banyak membantunya. Alih-alih mengatakan hal sederhana seperti lakukan dengan baik, waiting, mereka menawarkan banyak ide tentang bagaimana dia dapat menghasilkan album dengan kualitas yang lebih baik dan apa yang diinginkan oleh para EXO-L. Dia menambahkan bahwa saat masing-masing member melakukan promosi solo, mereka belajar banyak dan banyak berpikir. Dia sangat senang melihat sinergi apa yang akan tercipta ketika mereka bersatu kembali sebagai EXO setelah mereka naik level. Terakhir, Kai mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para penggemar. Dia berbagi bahwa dia mempersiapkan dengan keras dan hati yang bersyukur untuk para fansnya. Itu adalah waktu yang sulit dan juga sibuk, tetapi dia bersiap sambil memikirkan penggemar. Dan dia bisa mengatasi segalanya. Ketika dia pertama kali debut, kepuasan diri dan tujuan yang ingin ia capai sebagai artis adalah yang utama. Tetapi dia menjadi tulus karena dia menerima begitu banyak cinta dari EXO-L, dan dikarenakan para EXO-L mendekatinya dengan ketulusan, dia berharap bahwa penggemar menganggap ini sebagai ekspresi tulus dari perasaannya. Wah, jujur ya, aku juga kemarin udah melihat bagaimana musik video dari Kai Yang dan aku juga udah mecahin teorinya. Jadi buat kalian yang penasaran dengan teori dari Kai Yang itu nantikan videonya sehabis ini akan aku unggah juga. Itu teorinya benar-benar dalam banget guys, dan untuk makna dari lagu sendiri itu juga benar-benar dalam banget dan aku sangat merinding banget
kemarin saat melihat artinya itu seperti apa, jujur merinding. Dan bener kata Kai bahwa dia di sini tuh kayak menyampaikan perasaan tulusnya kepada semua orang. Dan aku merasakan gitu perasaan tulus yang diberikan oleh Kai. Dari mana sih kita dapat merasakan ketulusan dari seorang Kai? Banyak banget guys di lagu tersebut, mulai dari cara dia menyanyikannya, habis itu dari ekspresinya dan dari tariannya. Dari semua hal itu kita dapat merasakan ketulusan yang ingin disampaikan oleh Kai kepada kita semua. Kalau kalian nggak merasakannya, wah bahaya banget ya. Dan berbicara tentang debutnya Kai sebagai seorang solois baru-baru ini, aku telah kepoin bagaimana perolehan dari Kai di iTunes Chart. Nah, mulai dari the first mini albumnya ya. Untuk first albumnya di iTunes sendiri itu nomor 1 di Argentina, nomor 1 di Bahrain, Kambodia, Ekuador, Finland, India, Israel, Kazakhstan, Malaysia, Malta, Mauritius, Nigeria, Paraguay, Peru, Rumania, Rusia, Saudi Arabia, Slovenia, United Arab Emirates, Vietnam. Itu semua nomor 1 guys. Jadi gila banget gak sih? Kai ini menjadi nomor 1 di beberapa negara untuk albumnya. Habis itu untuk lagunya sendiri yang itu menjadi nomor 1 di Costa Rica, Ekuador, Ghana, Malaysia, Malta, Nigeria, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Vietnam. Gila debak banget. Dan kapan sih Indonesia menyusul membuat Kai menjadi nomor 1 di iTunes Chart Indonesia? Ayo dibuat ya, buat para EXO harus bisa nih, segera dong ya ngebuat Kai nomor 1 di iTunes Chart Indonesia. Nggak hanya dari album, tapi single solonya harus nomor 1 juga nih. Dan ayo kita buat trending musik video Kai dengan lagu yang berjudul Oke, I'm so sorry atas keburukan suaraku. Oke, sekarang kita akan masuk ke berita yang terakhir. Ini juga sama, yaitu tentang debut. Tapi ini bukan debut dari seorang solois, melainkan debut dari grup yang paling dinantikan oleh para Big Hit Stan dan juga Believe Stan. Siapa lagi kalau bukan ENHYPEN. Boy group rookie ENHYPEN akhirnya melaksanakan debut mereka yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak penggemar K-pop. Sesuai dengan yang sudah dijadwalkan, boy group ENHYPEN merilis video musik debut mereka yang berjudul Give and Taken pada hari Senin 30 November pada pukul 18.00 waktu Korea Selatan. Give and Taken merupakan judul lagu utama dari mini album pertama ENHYPEN yang bertajuk Border Day One. ENHYPEN sendiri adalah boy group yang dibentuk melalui program Island dan saat ini bernaung di bawah Believe Lab, sebuah label yang didirikan oleh Big Hit Entertainment dan juga CGENM Entertainment. Boy group ENHYPEN sendiri itu beranggotakan 7 orang member yang terdiri dari Hiseung, lalu ada Jae, Jaeke, Seunghoon, Sono, Jongwon, dan juga Nikki. Dan setelah resmi debut dengan Give and Taken dan album yang bertajuk Border Day One, album ENHYPEN itu langsung meraih penjualan dengan angka fantastis di hari pertamanya. Dewa banget gak sih? Menurut informasi yang beredar, album Border Day One berhasil terjual lebih dari 100.000 kopi di Hanteo pada hari pertamanya dan menjadikan ENHYPEN sebagai grup rookie kedua setelah Treasure dengan penjualan album hari pertama menembus angka lebih dari 100.000 kopi. Sementara itu diproduksi oleh Wonderkid, Big Hit Entertainment dan juga Bang Si-hyuk. Give and Taken adalah lagu pop hip-hop gelap namun energik yang mengekspresikan emosi rumit dari 7 orang anak laki-laki yang berdiri di garis awal baru setelah mereka mencapai impian mereka untuk debut. Title track yang mengacu pada pertanyaan apakah para anggota diberi atau given debut mereka atau apakah mereka telah melakukannya atau taken sendiri. Dalam musik video tersebut, para anggota berlari menuju cahaya di ujung gurun. Dan untuk update terbaru, kini angka penjualan album Border Day One telah menyentuh lebih dari 200.000 kopi dan ini dipastikan akan terus bertambah di Hanteo pada hari pertamanya. ENHYPEN satu-satunya rookie yang berhasil mencapai hal ini di tahun 2020. Wow, debak banget. Dan untuk masalah teori dari ENHYPEN, tenang aja. Untuk para engine, itu teorinya lagi aku proses. Sebentar lagi aku akan buat kok. Santai aja, tinggal menunggu waktu yang pas untuk nge-upload videonya. Nah guys, berita tentang ENHYPEN tadi itu menutup perjumpaan kita di video pembahasan berita untuk kali ini. Saksikan update berita dari dunia per-K-popan di next video selanjutnya. I'm Yusuf pamit, aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. Thanks for watching, see you next time. Annyeong! Gamsahamnida, 친구들.